Ini adalah tugas dari diskusi 4 Tuton Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raga Kesuma Ilahi dari jurusan S1 Manajemen. Tugas ini merupakan tugas membuat gagasan dengan kerangka topik. Nah, topik yang diangkat yaitu COVID-19 dan judul yang akan saya sampaikan sekarang yaitu kegiatan positif yang bisa dilakukan selama pandemi. Semua kerangka dan gagasan ada di lampiran berbentuk doc dan bisa dibuka di Word. Konteks yang akan saya sampaikan yaitu presentasi diskusi online kelas mata kuliah Bahasa Indonesia. Akan saya mulai videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit soal pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang memaksa kita untuk menjaga diri dan keluarga dengan tetap di rumah atau mengurangi kegiatan di luar rumah guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Mulai dari kegiatan bekerja, bersekolah, dan kuliah seperti yang kita lakukan sekarang ini, semua dibatasi demi menahan angka penyebarannya. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Sekilas, cara ini cukup sederhana untuk melindungi diri dan orang lain di sekitar kita dari paparan virus. Namun, tak sedikit orang yang mengaku jenuh dengan pandemi yang sekarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Walaupun kegiatan kita dibatasi, kita masih bisa melakukan kegiatan positif selama pandemi COVID-19. Melakukan donasi adalah contoh yang pertama. Kenapa kita harus berdonasi? Karena masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi, terutama dalam hal pekerjaan dan finansial. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaannya dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan ikut berdonasi, secara langsung kita telah meringankan beban mereka. Donasi bisa dilakukan di sekitar kita ataupun melalui penggalangan dana online. Jika teman-teman memiliki rezeki lebih, cobalah menyisihkan sedikit rezeki yang teman punya untuk menyumbang dalam bentuk apapun. Tidak harus berbentuk uang. Bisa dengan membagikan makanan atau sembako kepada tetangga kita yang membutuhkan. Contoh berikutnya yaitu berkebun. Karena dengan berkebun, kita bisa mengurangi produksi hormon stres, yakni kortisol. Selain itu, gerakan yang stabil saat berkebun juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk memenuhi aktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari, yang direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Teras rumah bisa kita manfaatkan sebagai lahan berkebun, dan kita bisa bebas memilih tanaman apa yang akan kita tanam. Kegiatan selanjutnya ialah belajar memasak. Karena jika kita memasak makanan kita sendiri, kita bisa menjamin kesehatannya dan kita bisa menentukan menu sesuka hati. Beberapa waktu lalu, restoran atau tempat makan ditutup dan dikurangi operasinya. Karena tempat makan diindikasikan menjadi salah satu tempat infeksi virus terbanyak. Sebenarnya, pada saat itulah sebaiknya kita mulai belajar untuk memasak makanan kita sendiri. Meskipun sekarang semua tempat makanan dibuka dan melayani makan di tempat, alangkah baiknya kita memasak di rumah untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga keuangan kita. Karena dengan memasak makanan kita sendiri, kita sudah melakukan salah satu langkah penghematan. Teman-teman bisa belajar memasak bisa dimulai dari mana saja. Teman-teman semua bisa minta tolong keluarga,
membaca buku resep, atau belajar lewat video di YouTube. Yang terakhir, yaitu mematuhi himbauan pemerintah. Aktivitas positif yang terakhir ini tentu saja harus kita lakukan selama pandemi. Tanpa mengerjakan kegiatan yang menurut kalian berat, teman-teman semua bisa turut melakukan hal positif dengan mematuhi himbauan yang ada. Seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan tata cara lainnya untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, kita juga bisa saling mengingatkan teman atau saudara untuk tidak bepergian jauh jika dirasa belum perlu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian gagasan yang saya sampaikan. Untuk gagasan dan kerangka topik ada di lampiran berbentuk doc dan bisa dibuka di Word. Terima kasih.